Amin, selamat malam semuanya anak muda yang ada mengikuti acara live streaming kami. Saya ucapkan selamat menikmati malam minggu walaupun hari ini kita diguyur hujan ya. Tapi tetap kita bersuka cita karena sukacita kita tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tidak tergantung kepada siapa bersama dengan kita, tapi sukacita kita itu tergantung dengan bagaimana kita menciptakan sukacita itu, karena sukacita itu adalah kita sendiri yang menciptakannya. Amin. Nah, malam hari ini kita punya tema yaitu tentang surrender, berserah. Berserah ini adalah sesuatu yang kata yang sederhana tapi sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena berserah itu kan berarti berserah itu bukan berarti kita menyerah ya. Beda antara berserah dengan menyerah. Berserah itu kita masih aktif, tapi kalau menyerah kita sudah pasif ya kan. Kita seperti kalau menyerah itu kayaknya ya sudahlah, mau gimana lagi, ya nggak tahu gitu loh, ya udahlah apapun yang terjadi ya sudahlah. Nah biasanya kalau menyerah seperti itu. Tapi kalau berserah itu berarti kita mempercayakan sepenuhnya apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan sepenuhnya kepada Tuhan gitu loh. Dan kita percaya bahwa kita akan memperoleh hasil yang terbaik gitu loh. Segala sesuatu yang kita alami itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah itu kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah di dalam hidup ini kata berserah ini gitu loh, itu begitu gampang untuk kita ucapkan, tapi prakteknya untuk melakukannya itu sangat susah sekali gitu loh. Kenapa? Karena kita masih punya pikiran dan kita masih punya ego. Nah apalagi kalau umpamanya kita orang yang berpendidikan ya kan, kita pinter, di sekolah mungkin kita juara ya kan, atau mungkin di tempat kerja kita juga berprestasi ya kan, punya jabatan yang bagus. Nah kadang-kadang untuk melakukan perkataan berserah ini agak susah gitu loh. Nah saya mau memberikan sedikit kesaksian ya tentang arti berserah ini, karena itu yang saya alami beberapa waktu ini kan sangat susah juga bagi saya untuk berserah gitu loh. Kenapa? Karena kadang-kadang kan kita kalau punya mengalami sesuatu ya kan, Tuhan tuntun kita kepada satu situasi dan kondisi yang kita tidak sukai, yang kita tidak harapkan itu terjadi gitu loh. Nah di situ kita kan susah sekali untuk berserah. Kenapa? Karena kita akan melakukan berbagai upaya, berbagai cara untuk kita tidak mengalami situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan tersebut. Nah, kita pasti akan berusaha untuk gimana ya caranya supaya saya bisa keluar dari situasi ini, supaya saya tidak masuk dalam situasi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang saya alami beberapa waktu kemarin. Nah, ada satu kondisi di mana saya akhirnya harus mutasi dari tempat saya yang lama ke tempat yang baru gitu loh. Dan itu sesuatu yang sangat yang sangat saya tidak harapkan, karena di tempat saya yang lama saya sudah merasa nyaman karena saya punya teman-teman dan komunitas yang saya sudah nyaman bersama dengan mereka gitu loh. Nah seperti itu. Dan juga tempat saya yang baru ini yang akan saya dipindahkan ke situ itu lumayan jauh jaraknya dengan tempat tinggal saya gitu. Jadi sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, karena saya juga kalau naik kendaraan juga saya tidak terlalu sanggup ya. Kenapa? Karena saya juga naik mobil itu suka mual dan juga nggak kuat lah kalau naik mobil. Nah seperti itu. Nah itulah kondisi kesehatan saya seperti itu. Nah jadi saya benar-benar dengan berat hati gitu loh sebenarnya pindah ke tempat saya yang baru ini. Tapi saya belajar untuk memiliki rasa nyaman di tempat saya yang baru tersebut. Jadi sebelum saya pindah, saya mulai berdoa untuk tempat tersebut, untuk orang-orang yang akan saya jumpai di sana, untuk pekerjaan, dan bahkan untuk perjalanan yang akan saya tempuh setiap harinya gitu loh. Mulai dari berangkat sampai pulang, itu saya doakan sebelum saya pindah ke tempat tersebut. Nah,
Jadi pada waktu itu ya kan saya mengalami banyak pergumulan gitu loh. Saya sedih, dan kalau pertanyaan ya pasti banyak ya. Kenapa begini. Dan bahkan saya juga menangis gitu loh. Saya nangis sampai semalaman, menangis sampai saya juga sharing sama teman-teman di AMI, dan saya mengucap syukur buat mereka karena mereka ada bersama-sama dengan saya, mereka berdiri bersama-sama dengan saya, dan bahkan mendoakan saya gitu loh, dan menguatkan saya gitu loh, menghibur saya dan menguatkan saya, sehingga saya mampu untuk melalui masa-masa tersebut. Dan saya mulai bekerja di tempat saya yang baru. Saya berusaha untuk menikmatinya, saya berusaha untuk bersuka cita ya kan. Kenapa? Karena kalau saya tidak bersuka cita gitu loh, kalau saya tidak menikmatinya, maka saya akan mengalami masa-masa sulit di dalam pekerjaan saya di tempat saya yang baru tersebut. Jadi saya nggak mau gitu loh. Saya memaksa diri saya untuk saya bisa menikmatinya. Dan itu berjalan sampai akhirnya 1,5 bulan ya. Sampai pada beberapa hari yang lalu saya mendengar satu kabar bahwa teman-teman saya di tempat saya yang lama, di ruangan saya bekerja kemarin itu mereka semua sakit ya kan, sakit seperti yang kita dengar sekarang. Dan saya sewaktu dengar itu saya benar-benar terkejut, dan saya juga sedih gitu loh. Saya sedih dan juga saya juga merasa, aduh kenapa ya bisa terjadi seperti ini. Dan saya renung-renungkan lagi sampai akhirnya salah satu teman saya nelpon saya gitu loh. Nah dia bilang sama saya, itulah kemarin pas pindah itu nangis-nangis, sedih apa segala macam. Nah kalau sekarang masih bisa nggak kamu katakan bahwa Tuhan itu tidak baik sama kamu? Dia bilang sama saya, bahkan untuk meluputkan kamu dari hal yang tidak baik ini, Tuhan sudah punya rencana supaya kamu tidak mengalami hal yang tidak baik sekarang. Nah, jadi waktu saya dengar itu gitu loh, saya benar-benar tersentak gitu loh. Saya benar-benar wow gitu loh. Ya betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, dan betapa luar biasanya rancangan Tuhan atas hidup kita gitu loh. Bahkan ya kan untuk hal-hal yang membahayakan kita gitu, yang tidak baik bagi kita, itu aja Tuhan pikirkan gitu loh. Dan Tuhan membuat rencana untuk kita tidak terikut dalam bahaya tersebut gitu loh. Tuhan meluputkan kita. Tuhan memisahkan kita gitu loh, supaya kita tidak terkena bahaya tersebut. Dan saya benar-benar mohon ampun gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya mohon ampun Tuhan kalau kemarin saya benar-benar sempat ya kenapa Tuhan, kenapa seperti itu. Tapi sewaktu akhirnya saya melihat hal ini terjadi, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik, sungguh teramat sangat baik Tuhan. Dengan apa yang Kau buat dan apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau lakukan dalam hidup saya benar-benar bersyukur Tuhan. Punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat seperti Engkau. Kenapa? Karena itu tadi gitu loh. Jadi mungkin pada waktu kita mengalami situasi dan kondisi tersebut, kita tidak mengerti gitu loh, kenapa ya saya mengalami hal ini. Tapi percayalah, mari kita belajar bersama-sama, percaya gitu loh bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu terjadi karena seizin Tuhan, atas seizin Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, pasti Tuhan juga sudah punya rencana segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan untuk melalui permasalahan tersebut. Dan juga yang pastinya Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Tidak pernah rancangan yang mencelakakan kita gitu loh. Jadi anak-anak muda semuanya, adik-adikku semuanya, bagi kamu yang mengalami hal-hal yang tidak kamu harapkan, yang tidak kamu inginkan pada saat-saat seperti ini, ayo belajar, mari kita melihat bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang terbaik bagi kita masing-masing gitu loh.
Mungkin saat ini kita tidak mengerti, mungkin saat ini kita tidak pahami kenapa hal ini terjadi. Tapi percayalah gitu loh, bahwa Tuhan sedang menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Jadi kalau hari ini kamu mungkin mengalami masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang menyedihkan, masa-masa yang mungkin membuat kamu hampir putus asa gitu loh. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa semua permasalahan kita kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa yang ada dalam pikiran kamu, yang kamu rasakan, kemarahan kamu, ungkapkan semuanya kepada Tuhan gitu loh, sampaikan kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena jangan kita jadi malah menjauh dari Tuhan. Justru di masa-masa yang tidak tidak enak gitu loh, di masa-masa yang membuat kita susah, justru di saat itulah masa yang paling tepat untuk kita datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, menjalin hubungan lebih lagi kepada Tuhan, berdoa gitu loh. Kenapa? Karena di saat-saat seperti itu sebenarnya kita tidak butuh orang lain, kita tidak butuh siapa-siapa, yang kita butuhkan hanya Tuhan gitu loh. Kita berbicara kepada Tuhan. Karena kalau kita berbicara kepada manusia, curhat kepada orang lain, justru kita justru kita akan, belum tentu kita dikuatkan, belum tentu kita dihiburkan, belum tentu kita dikasih jalan keluar. Nah, yang pasti dia sudah tahu permasalahan kita, bisa jadi nanti dia juga akan membicarakan kita di belakang kita, atau malah membuat kita lebih down lagi gitu, seperti itu. Jadi kalau kita punya persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, hal-hal yang sebenarnya tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan gitu loh, yang sesuatu yang tidak kita sukai gitu loh. Mari kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu loh. Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf, ya kan, bagaimana dia dijual oleh saudaranya gitu, tapi rancangan-rancangan yang dibuat oleh saudaranya gitu loh, saudara-saudaranya boleh merancang-rancangkan yang buruk atas dia, tapi Tuhan membuat itu menjadi rancangan yang damai sejahtera, dan bahkan melalui Yusuf gitu loh, satu bangsa itu dipelihara, satu bangsa itu dijaga gitu loh. Nah, jadi mari kita melihat bahwa apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita hadapi gitu loh, kita melihat bahwa ada sesuatu yang baik, yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk berserah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat jalan-jalannya Tuhan gitu loh. Jadi jangan kita mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan kita mengandalkan pengetahuan kita, pengalaman kita. Oh, mungkin begini, mau buat cara ini, mau buat plan ini, jangan gitu loh. Berhenti, tanya Tuhan, ya kan, apa yang Tuhan mau kerjakan dan mau kemana Tuhan bawa hidup kita, dan mari kita ikuti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita ikuti jalan-jalannya Tuhan, karena kalau kita ikut jalannya Tuhan, pasti semuanya akan menjadi baik. Walaupun saat ini kondisinya tidak baik, tapi percayalah akhir ceritanya pasti akan menjadi baik. Jadi kenyataan yang kita hadapi saat ini itu bukan kejadian yang sebenarnya, tapi kejadian yang sebenarnya adalah di depan, yang rancangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Jadi jangan percaya kepada apa yang kita hadapi saat ini, jangan percaya kepada kenyataan yang kita hadapi saat ini, tapi mari kita mulai melihat bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik, dan masa depan yang luar biasa, masa depan yang terbaik di depan kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Jadi bagi anak muda semuanya, apapun persoalanmu saat ini, apapun permasalahan yang kamu hadapi, mau kesulitan keuangan, ya kan, mau lagi mengalami pemutusan hubungan kerja, mau belum bekerja, semuanya seperti ngambang, seperti tidak ada harapan, tapi tetaplah percaya. Suatu kamu datang kepada Tuhan dan kamu berharap kepada Tuhan, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Makanya jangan pernah berharap kepada manusia dan jangan pernah mengandalkan manusia. Makanya Alkitab juga mencatat bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa gitu loh. Makanya kan mari kita belajar melihat, berharap, dan
bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena suatu kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekalipun hari ini sepertinya sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi percayalah pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Jadi adik-adikku semuanya, mari kita mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan berharap kepada pengetahuan kita, kepada apa yang kita punya, kepada apa yang kita miliki, tapi tetaplah menaruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Orang tua kita mungkin mengecewakan kita, teman-teman kita mungkin meninggalkan kita, ya kan? Sahabat kita mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita. Bahkan mungkin pasangan kita pun bisa meninggalkan kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Jadi kalau kamu saat ini merasa sendiri, kalau kamu saat ini merasa tidak ada yang bersama-sama dengan kamu, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kamu. Ada Tuhan yang selalu menyertai kamu. Ada Tuhan yang selalu mendengarkan apapun yang kamu sampaikan, apapun yang kamu bicarakan, apapun yang kamu ceritakan. Tuhan selalu mendengar kamu, dan Tuhan selalu punya jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Amin. Amin adik-adikku semuanya, anak muda semuanya, amin. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa. Ya, kalau sedih itu manusiawi karena kita masih manusia. Kalau kita kesepian juga manusiawi. Tapi jangan kita tinggal dalam kesedihan kita dan jangan tinggal dalam kesepian kita. Nah, jadi tetaplah kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat ini di masa-masa sekarang ini, bahwa tetap kita punya pengharapan suatu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat apa sih perbedaan antara berserah dengan menyerah ya. Menyerah itu seperti apa dan berserah itu seperti apa. Nah, kita akan lihat sama-sama. Saya lihat contekan dulu ya. Berserah. Berserah versus menyerah. Nah, seperti saya bilang tadi di awal, berserah itu sifatnya aktif. Sifat dari berserah adalah kamu tidak akan pasrah dan menyerah dengan kondisi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tetapi kamu punya keyakinan teguh bahwa seburuk apapun situasi yang sedang dihadapi, ini semua akan segera berlalu. Nah, jadi berserah itu seperti itu. Seburuk apapun situasi yang sekarang sedang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa ini semua akan berlalu. Ini bukan akhirnya. Ini bukan akhir cerita kita, tapi akan berlalu dan akan ada jalan keluarnya. Itulah orang yang berserah. Dan kamu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, suatu kita belajar untuk berserah, kita percaya bahwa itu semua untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sekalipun mungkin hari ini kita difitnah, kita dijelek-jelekkan, kita digosipkan, atau mungkin bahasa kerennya apa kak namanya kak, dibully, banyak haters ya kan, yang membicarakan kita gitu loh. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, karena yang paling banyak menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita gitu loh. Nah, jadi mungkin kamu mengalami hal itu, tapi percayalah bahwa hidup kita tidak ditentukan dari perkataan manusia. Hidup kita tidak ditentukan dari apa yang orang lain katakan tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan menjadi baik, dan semua yang kita alami itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin itu untuk menguji hati kita, atau mungkin untuk membuat kita belajar tentang kerendahan hati. Kalau mungkin selama ini kita sombong ya kan, atau mungkin kita selama ini merasa kita semua mampu kerjakan, bisa lakukan semuanya, tapi suatu kita mengalami masa-masa sulit, terakhir kita berpikir bahwa, dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa, dan kita hanya bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang kita alami gitu loh. Tapi jangan membuat kita jadi menjauh dari Tuhan, atau kita membuat kita jadi berlari dari Tuhan. Tapi justru persoalan dan permasalahan yang kita hadapi, mari kita di masa-masa seperti itu makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kalau yang berserah itu juga kita itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
Jadi bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, apalagi mengandalkan saudara kita, teman kita. Oh, saya punya kenalan, punya saudaraku ada yang ini yang bisa bantu, bisa ini. Nah, kita bukan lagi seperti itu gitu loh, tapi kita benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu loh. Benar-benar kita berharap kepada Tuhan. Karena kalau kepada manusia kita bisa kecewa gitu loh. Belum tentu pada waktu kita minta tolong dia punya waktu atau dia bisa menolong kita. Nah, jadi suatu nanti dia tidak bisa menolong kita jadi makin kecewa gitu loh. Kenapa? Karena kita sudah menaruh pengharapan kita kepada dia dan ternyata dia tidak bisa. Akhirnya kita kecewa. Makanya jangan mengandalkan manusia, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau menyerah itu kita akan berpikir Tuhan ini tidak adil ya. Nah, itu salah satu sifat dari menyerah. Tuhan ini tidak adil. Berapa banyak di antara kita yang mulai berpikir seperti itu? Saya sudah beribadah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah punya saat teduh, saya baik-baik, saya tidak pernah begini begono, saya selalu melakukan hal-hal yang benar. Tapi kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa begini? Kenapa ini? Ini yang tidak beribadah aja pun hidupnya baik-baik aja. Saya yang hidup saya baik-baik, yang beribadah, kok malah saya mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi itu sifat dari orang yang mulai menyerah gitu loh. Dia mulai mempersalahkan Tuhan dan merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam hidupnya dia. Nah, jadi coba kita koreksi diri kita lihat diri kita. Apakah kita sekarang dalam kondisi yang seperti itu? Kalau iya, ayo kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dan kita minta ampun sama Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah gitu loh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan tidak pernah salah gitu loh. Semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun itu yang kita alami, semuanya itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau mungkin hari ini kita tidak menyadarinya, tapi nanti setelah kita melewatinya kita akan tahu gitu loh, apa maksud dan rencana Tuhan untuk kita mengalami hal-hal tersebut gitu loh. Karena semua yang terjadi, apapun itu semuanya pasti ada maksudnya, ada maksud baiknya gitu loh. Sekalipun mungkin hari ini kita melihat bahwa itu kayaknya gak mampu saya melewatinya, tapi nanti setelah kita melewatinya kita akan tahu, oh ternyata Tuhan maunya saya begini, oh ternyata Tuhan mau mengeluarkan ini dari hidup saya, oh ternyata Tuhan mau begini. Nah, sama seperti saya pernah dengar salah satu khotbah dan itu sangat menampar saya gitu loh, dari Pak Kris Manusama. Pak Kris Manusama ya Kak? Pak Kris Manusama. Bapak itu khotbah seperti ini. Dia pernah pergi ke pertambangan emas yang ada di Freeport. Nah, jadi ternyata untuk memurnikan emas itu emas itu dibuat jadi seperti bubur gitu loh. Dia dimasak sampai mendidih, sampai akhirnya nanti semua partikel-partikel yang tidak yang tidak baik itu dikeluarkan gitu loh, sampai nanti akhirnya didapatlah emas murninya. Dan partikel yang terakhir yang dikeluarkan dari emas itu adalah namanya perak. Perak itu masih berharga enggak? Kira-kira perak masih berharga enggak? Masih berharga karena masih bisa dijual. Nah, jadi setelah perak itu dikeluarkan, barulah nanti ditemukan emas yang murni ini. Nah, itulah yang benar-benar emas murni yang akan dijual, dan dia benar-benar kemurniannya sudah 99% ya, yang seperti yang biasa kita beli ya kan. Nah, begitu juga dengan hidup kita gitu loh. Untuk memurnikan kita, memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita, perlu dikeluarkan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hidup kita. Dan mungkin itu sesuatu yang berharga gitu loh bagi kita. Sama seperti Mas tadi, perak itu masih berharga, tapi itu pun dikeluarkan gitu loh. Begitu juga dengan kita. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang menurut kita itu sesuatu yang berharga, yang kita pegang, yang kita pertahankan. Tapi Tuhan bilang itu harus dikeluarkan supaya kita ditemukan menjadi orang yang murni gitu loh. Orang yang berkenan bagi Tuhan, yang benar-benar ya, yang tidak bercacat celah gitu loh. Tuhan mau seperti itu. Makanya kita diproses. Nah, mungkin pada waktu proses itu ya pasti nggak ada yang enak dong yang namanya proses. Sedangkan proses untuk membuat emas aja itu harus dimasak sampai mendidih,
dimasak itu nggak enak loh, dipanasin apa segala macam ya kan, dan dikeluarkan itu juga tidak enak. Nah kita juga seperti itu, masing-masing kita diproses sampai akhirnya kita ditemukan menjadi pribadi-pribadi yang berharga, pribadi-pribadi yang murni, yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah jadi mari kita ikuti rencana Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melawan arusnya Tuhan ya kan, melawan arahnya Tuhan, kita tetap akan dibawa kembali gitu loh. Kita akan dibawa kembali, ya kita melenceng ke kanan, ditarik kembali, melenceng ke kiri, ditarik kembali, mundur, didorong lagi maju. Tapi akhirnya kita lelah gitu loh. Tapi kalau kita ikut jalan-jalannya Tuhan, ya mungkin kita akan menaiki jalan yang mungkin ya menanjak ya kan, jalan-jalan yang berbatu-batu, tapi yang pasti kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu intinya gitu loh. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Daripada kita jalan ke kanan, kita jalan ke kiri, kita mau melenceng ke sana sini, kita sendirian, kita kelelahan, tapi akhirnya Tuhan akan bawa kita kembali gitu loh. Nah jadi mari kita belajar untuk menemukan apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan belajar untuk berserah gitu loh. Jangan melawan gitu loh, karena kalau kita melawan, kita capek, kita lelah, kita tersungkur ya kan, tapi nanti kita akhirnya berserah juga kepada Tuhan gitu loh. Nah mau ikut yang mana? Mau berdarah-darah dulu baru ikut Tuhan, atau tetap ikut rencananya Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan dan melaluinya dengan lebih baik. Jadi adik-adikku semuanya, mari kita belajar untuk melihat ya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan ya seperti saya bilang tadi, berserah ini memang sesuatu yang susah untuk kita praktekkan. Mengatakannya memang mudah, tapi prakteknya susah. Tapi mari kita mulai belajar untuk melakukannya supaya itu menjadi kebiasaan kita, menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup kita, dan akhirnya kita suatu Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, untuk menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun, yang mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita belajar untuk bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk hal ini, terima kasih Tuhan untuk kesusahan ini, terima kasih Tuhan untuk ini. Kita belajar untuk mengucapkan terima kasih, karena biasanya kan kita kalau umpamanya untuk sesuatu yang tidak kita sukai, jarang loh kita bilang terima kasih. Kita pasti akan mengeluh gitu loh. Aduh kayak mana ini, aduh berat ini, aduh susah ini. Akhirnya muncul keluhan-keluhan seperti itu. Tapi kalau untuk hal yang baik, ya semua orang pasti bilang terima kasih. Tapi coba ingat-ingat gitu loh. Ingat-ingat, pernah nggak kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk hal yang sebenarnya tidak kita harapkan, untuk hal yang tidak kita sukai, untuk hal yang tidak kita inginkan? Pernah nggak kita mengatakan terima kasih? Betapa egoisnya kita kalau kita hanya bisa bilang terima kasih untuk hal yang baik yang kita terima gitu loh. Jadi mulai sekarang mari kita belajar bersama-sama melihat bahwa apapun itu yang kita alami, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, situasi apapun yang kita hadapi, mari kita belajar untuk mengucapkan, sekalipun itu berat, mari kita belajar bersama-sama mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku percaya bahwa ini semua untuk mendatangkan kebaikan. Saya pun sebenarnya susah gitu loh untuk mempraktekkan ini, tapi saya belajar untuk melakukannya gitu loh. Dengan apa yang saya alami beberapa hari kemarin, saya benar-benar bilang Tuhan, benar-benar luar biasa yang Tuhan kerjakan, benar-benar luar biasa yang Tuhan rancangkan buat hidup saya gitu loh. Bahkan gitu loh, saya benar-benar nggak bisa bilang Tuhan benar-benar luar biasa gitu loh, meluputkan saya dari bahaya dengan cara yang sebenarnya tidak masuk akal gitu loh, dengan cara yang menurut saya sendiri tidak sukai gitu loh. Tapi setelah saya melewatinya, saya percaya bahwa aduh Tuhan, betapa luar biasanya gitu loh apa yang Tuhan kerjakan buat saya gitu loh. Siapa saya gitu loh, sampai Tuhan akhirnya punya rancangan yang sedemikian untuk meluputkan saya dari segala sesuatu yang tidak baik.
Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi ayo semuanya kita, adik-adikku semuanya, anak-anak muda semuanya, kita semuanya mari kita belajar untuk mengatakan bahwa terima kasih untuk apa yang kita alami, untuk apa yang kita hadapi saat ini. Dan melihat bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu semuanya baik dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Anak-anak muda semuanya, sampai di sini pertemuan kita, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya saksikan boleh memberkati kita semuanya, dan boleh menguatkan kita semuanya, boleh memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Dan pesan saya, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya itu atas izin Tuhan. Dan Tuhan sudah punya jalan keluar bagi kita masing-masing. Dan semua yang kita perlukan untuk melaluinya pun Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Jadi jangan takut, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan berjalanlah terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan lihat kepada rencana Tuhan, dan semua yang kita alami ini pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin.